saya Nadia Zahra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang saya pahami dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Keterampilan Menyimak Berbicara. Pengertian menyimak sendiri itu adalah proses kegiatan mendengarkan lembaga-lembaga lisan dengan penuh perhatian, memahami apresiasi serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang berbicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Dan tujuan menyimak itu adalah untuk menangkap informasi sekaligus membedakan arti dalam arti menyimak, sekedar mendengarkan tetapi lebih dari itu, mendengarkan dengan memusatkan perhatian kepada objek yang disimak. Menyimak ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahap mendengarkan, yaitu kita mendengarkan sesuatu yang disampaikan oleh pembicara dan proses yang memperoleh sebuah informasi yang baru yang sudah kita ketahui. Yang baru ataupun yang sudah kita ketahui, itu adalah tahap mendengarkan. Yang kedua itu tahap memahami. Setelah kita mendengarkan pembicara, maka kita merasa ingin mengetahui dan mengerti dan memahami apa isi dari informasi tersebut. Yang ketiga itu tahap interpretasi. Di tahap ini kita merasa tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh pembicara, maka kita berkeinginan untuk menginterpretasikan dalam pendapat kita yang kita anggap melengkapi informasi dari apa yang kita dapat. Yang keempat, tahap mengevaluasi. Pada tahap ini kita melakukan evaluasi atau penilaian terhadap pembicara, apakah baik atau buruknya, dan kita bisa menginterpretasikan kelemahan dan keunggulan pembicara. Yang kelima dan yang terakhir itu adalah tahap menanggapi. Tahap ini adalah sebuah tahap terakhir dalam menyimak, di mana penyimak menerima dan menyerap hasil dari yang disimak, kemudian memberikan respon tanggapan terhadap apa yang kita simak, biasanya berupa komentar, pertanyaan, dan tanggapan lainnya. Setelah tujuan menyimak, ada juga proses penyimak, yaitu terbagi beberapa juga, yaitu proses mendengarkan. Mendengarkan adalah suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa memperhatikan dari maksud bunyi tersebut. Dalam tahap ini, menyimak berfokus untuk menangkap apa yang disampaikan oleh pembicara. Yang kedua itu perhatian. Perhatian adalah pusat dari sejumlah aktivitas individu yang diunjukkan kepada satu atau kelompok objek. Seperti yang kita ketahui, perhatian merupakan hal sebagai penentu kita jika tahu kita fokus pada apa yang diterangkan. Dan yang ketiga itu adalah menafsirkan. Menafsirkan adalah menangkap maksud dari kalimat yang disampaikan dengan gaya bahasa sendiri dan juga kemampuan menerapkan. Yang keempat itu adalah menilai. Yang keempat itu adalah menilai. Menilai itu adalah proses menaksir informasi sampai pada tingkat akhir, mengetahui sebab akibat yang ditimbulkan apa yang didengar. Dan yang terakhir itu adalah merespon. Merespon adalah nilai yang dapat merespon itu adalah menilai apa yang kita lihat dan kita dengar. Sebagai seorang penyimak harusnya mempertimbangkan apakah fakta yang didapat itu dapat diterima baik atau tidak sesuai dengan keinginannya. Dan kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu ragam menyimak. Ragam menyimak juga terbagi beberapa, yaitu menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah sejenis kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal umum dan lebih bebas terhadap
sesuatu bahasa. Tidak perlu dibawa bimbingan langsung oleh seorang guru. Penggunaan yang paling mendasar ialah untuk menyajikan kembali bahan yang telah diketahui dalam suatu lingkungan baru dengan cara yang baru. Terus yang kedua itu adalah menyimak intensif. Menyimak ini adalah menyimak yang diarahkan pada sesuatu yang jauh lebih diawasi, dikontrol terhadap sesuatu hal tertentu. Dalam hal ini harus diadakan suatu pembagian penting, yaitu diarahkan pada butir-butir bahasa sebagai bagian dari program pengajaran bahasa atau pada pemahaman serta pengertian umum. Yang ketiga itu menyimak sosial. Dikenal juga dengan istilah menyimak konversasional atau menyimak sopan. Biasanya berlangsung dalam situasi sosial, tempat orang-orang mengobrol mengenai hal-hal menarik perhatian semua orang yang saling mendengarkan satu sama lain untuk membuat respon yang pantas. Yang keempat itu menyimak estetik. Menyimak estetik disebut juga menyimak apresiatif. Adalah fase akhir dari kegiatan menyimak secara kebetulan dan termasuk ke dalam menyimak ekstensif. Mencakup dua hal. Yang pertama itu menyimak musik, puisi, pembacaan bersama atau drama yang terdengar pada radio atau rekaman-rekaman. Terus yang kedua itu menikmati cerita, puisi, teka-teki dan lakon-lakon yang diceritakan oleh guru atau murid. Yang keenam itu menyimak kritis. Menyimak kritis adalah sejenis kegiatan menyimak yang di dalamnya sudah terlihat kekurangan atau ketidakadaannya keaslian ataupun kehadiran prasangka serta ketidaktelitian yang akan diamati. Dan yang terakhir itu menyimak konsentratif. Menyimak ini sering juga disebut sebagai study type listening atau menyimak yang merupakan jenis talaah. Kegiatan tercakup dalam menyimak konsentratif antara lain menyimak untuk mengetahui petunjuk-petunjuk serta menyimak urutan-urutan ide, fakta-fakta penting dan sebab akibat. Jadi kesimpulannya, menyimak adalah proses kegiatan mendengarkan lembaga-lembaga lisan dengan penuh perhatian. Keterampilan menyimak juga merupakan faktor penting bagi keberhasilan seorang dalam belajar. Sudah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.